pengalaman terburuk waktu Batangka tersangka Yeah. ciri gigi, dipukul sampai jatuh gigi. 813 Tikobo Podcast. Sit down please. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kita kedatangan tamu dari BNN Provinsi Gorontalo, yaitu Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo. Seorang polwan yang dedikasinya dihabiskan di polisi sama dengan BNN. Selamat datang Ibu Roswati Habibi. Iya Pak Joko. Bagaimana kabar? Alhamdulillah sehat-sehat Uti. Sehat bagaimana ini? Aktivitas sekarang apa? Sekarang kita orang masih kejar target karena sekarang ini masih Target apa? Minyak goreng. Target Target apa? maksudnya itu apa tangkapan. Kita orang masih sementara tugas lidik ini. Lidik ya? Waktu di BNN sudah berapa lama? Semenjak tahun berapa? 2015 ya kalau nggak salah itu bulan Juli. 2014 ya, sampai Juli. dengan Iya. Sekarang di BNN di bagian apa? Pemberantasan narkoba ya, bidang pemberantasan narkoba ya. Untuk BNN sendiri, polwan berapa orang di situ? 1 orang. Jadi Ibu Roswati Habibi ini selain polwan di BNN, polwan juga di Polda Gorontalo dan sebagai ibu rumah tangga juga ya. Iya, alhamdulillah Pak Joko. Jadi bagaimana membagi waktu antar ibu rumah tangga, aktivitas juga di Polda Gorontalo, aktivitas di BNN Provinsi Gorontalo. Kita menangis. Bagaimana kita menjawab itu Rona coba? Bagaimana kita Membagi tugas kan IRT atau ibu rumah tangga, aktivitas sebagai polwan di Polda Gorontalo, kan anggota Polda Gorontalo tuh, aktivitas juga sebagai polwan di BNN Provinsi Gorontalo. Kalau hari kantor biasa Allah. Nanti kita podcast gagal. aduh susah kita Bu. Ya Allah. Iya, kita bilang kamari Pak kita cok kalau macam itu bagaimana kita bagi waktu itu. Di saat tugas ya kita tugas. Ya kasana itulah resiko yang harus Tidak. Bagaimana kita mau jawab? Kan sudah kamar mau jawab. Jadi podcast itu sebenarnya
cerita biasa. Iya. Karena tidak Iya. tidak usah karena ini cerita yang kita tahu macam yang kita tanya. Bagi tugas. Iyo, membagi tugas sebagai ibu rumah tangga. Polwan, aktivitas di Polda juga kan ada. Aktivitas juga di BNN kan ada. Ngena bagi tugas itu bagaimana? Ibu Rosmo bagi tugas itu bagaimana? Ibu rumah tangga, apakah jam 5 subuh sudah bangun, urus anak-anak, masakin suami tercinta, habis itu saya ke kantor. Tiba-tiba juga ada aktivitas Polwan di Polda, kita kumpul lagi di Polda, begitu. Yang pertama itu tidak. Tidak, maksudnya tidak sesuai dengan kita. Begini ya. Atau serius. Iya. DP bagi tugas itu seperti wanita-wanita karir lainnya. Pagi-pagi kita mau bangun, Pak itu minta kopi, kita siram kopi. Anak-anak mau ke sekolah. Jangan begitu anak pemu. Iyo, ke sekolah. Anak-anak mau ke sekolah, Rafa saya kita semua kasih uang jajan. Pokoknya kita kasih siap semua dari keperluan sekolah. Habis itu kita mandi, kita pergi di kantor, bekerja seperti biasa. Ketika ada panggilan mendadak dari Polda, kita minta izin pak kita pimpinan kepala BNN provinsi mau ke Polda lagi ada untuk kegiatan seperti kemarin kan kegiatan vaksin besar-besaran tuh, ada kunjungan dari Bapak Kapolri, ada vaksin besar-besaran lagi yang diikut sertakan Polwan yang tugas di luar institusi. Di BNN juga didapat dia kasih tahu bahwa rekap ini aktivitas kan dilibatkan juga tuh Polwan di luar institusi ikut vaksin. Berikutnya Ibu Ros ini kan anggota pemberantasan BNP Gorontalo. Pengalaman tugas sebagai anggota Polwan di BNP Gorontalo itu bagaimana? Coba ceritakan Ibu Ros pengalaman tugas. Pengalaman tugas ada ndak yang sangat membahayakan diri? Ada Pak Joko. Bagaimana? Coba ceritakan. Ada dua ini pengalaman saya waktu penangkapan itu. Pertama dengan Pak Joko, no? Ya. Waktu bertangkap di waktu JDS, itu kan orang bertangkap di JDS tuh, orang cuma dua orang. Posisi kita minta ubah oto. Ngana bilang, Ros, ngana di sini dulu. Kita mau piba grebek dulu di dalam. Tapi kita sosteren kita pistol dan. Ngana sobat telepon siapa tuh orang waktu saat itu cuma orang dua ya? Tidak ada anggota lain. Ada kemana orang itu ya? Bukan tidak ada kemana-mana. Ngana bilang cukup orang dua yang tahu, jangan dulu kasih tahu yang lain. Karena ada kesulting dorang. Waktu itu juga dorang kan tugas luar. Iya, kesulting ya. Jadi cuma orang dua karena panggilan mendadak tuh ada yang kasih info jadi langsung cus. Baru coba cerita dulu. Pas di dalam itu yang bikin kita totofore, kita maksudnya siap ya, namanya juga yang berbagi ini. Ngana suruh masuk kan kita, dia bilang Ros ngana pegang senjata. Kita masuk, ini apa? Ngana nyanda bawa apa-apa tuh waktu itu, nyanda bawa senjata ngana tuh? Bawa senjata. Ngana juga bawa senjata. Bawa senjata. Kok kita langsung karena kita so gugup. Masalahnya yang orang tangkap ini dua orang, kong basar-basar di badan. Jadi orang itu pernah pengalaman saya hanya dengan Ibu Ros ketika tugas saat itu tim tidak ada, anggota saat itu tugas luar, jadi cuma yang ada di kantor hanya saya dengan Ibu Ros dapat panggilan bahwa ada penyalahgunaan narkoba di salah satu kelurahan yang ada di Kota Gorontalo. Akhirnya orang turun ya. Turun saat itu Ros, kita bilang Ros, ini cuma orang dua. Jadi ketika terjadi apa-apa sama saya dengan kita, tembak. Tembak. Jadi pengalaman tugas yang sangat luar Pertama biasa. kali kita pegang senjata. Jadi kalau ada apa-apa, grebek orang ini kita tembak. Iya.
Itu Pak Joko. Baru yang kedua waktu penangkapan Berapa orang tuh tangkap saat itu ya? cuma 2 orang. 3 Kak. orang. Nah. Bukan tersangkanya. Oh iya 3 orang. 3 orang ya, 3 lawan 2 Untung ya. ada barang bukti. Ada barang bukti. Jadi, Itu alhamdulillah sekali kita, maksudnya ada batangka tidak sia-sia, cuma orang 2 baru barang bukti juga ada. iya, setahu saya juga poluan yang ada di Provinsi Gorontalo ya satu-satunya poluan yang dedikasinya banyak di lapangan hanya Ibu Roswati Habibie. Pengalaman tugas karena kita pernah sama-sama di BNN juga. Pengalaman tugas di BNN saya juga tahu. Jadi aktivitas beliau ini banyaklah di lapangan dan itu amazing, sangat luar biasa untuk institusi Polri. Berikutnya Ibu Ros, kendala-kendala yang pernah dihadapi di lapangan. Apa saya kendala yang maksudnya yang sulit orang hadapi? Contoh begini, tiba-tiba ada dengan keluarga malam-malam dapat telepon, pernah begitu ya? Pernah, sering. Sering waktu orang tugas karena tidak ada poluan Tidak ada poluan. jam 12, jam Iya, 2 malam. bahkan jam 3, jam subuh, jam 3 malam ngana batoki di jendela Pak kita. Orang tugas ya. Jadi memang pengalaman yang sangat luar biasa dengan Sampai Ibu pagi. Roswati Habibie ini. Baru selain poluan selain yang perempuan di bidang pemberantasan siapa saja? Tidak ada, cuma saya sendiri. Cuma Ibu Roswati Habibie. sendiri ya. Untuk Untuk tugas ke depan resiko tugas pasti berada pada orang pendiri Iya. kan. Jadi bagaimana Ibu Ros menyikapi diri, memproteksi diri supaya insya Allah ketika orang tugas tidak terjadi apa-apa. Bagaimana itu? Berdoa. Berdoa dengan Serahkan sama yang di atas. jadi SOP tetap harus Iya. jalankan, protek diri, protek tim. Untuk di BNN yang pimpin sekarang di BNN Bapak siapa? Alhamdulillah sekarang ini masih dipimpin langsung oleh Pak Jenderal, Pak Insinyur Sukandar, Beliau dari ini. Polri. Iya, maksudnya dari Mabes Polri ya. Iya, Mabes Polri ditugaskan di BNNP Gorontalo. Iya. Pak Brigjen, Brigadir Jenderal siapa? Brigadir Jenderal Insinyur Sukandar. Peredaran narkoba sekarang di Gorontalo bagaimana? Selama ini tidak dengar-dengar juga, tidak pernah lagi berkecimpung di situ. Yang pasti kalau menurut penilaian saya sih Hah? tidak sama dengan dulu. Agak berkurang. Tingkat kejahatannya itu sudah mulai ini. Berkurang ya? Iya. Tidak macam Tidak kemarin. macam tahun-tahun kemarin itu ada DP ganja, DP. Biasa kan kita orang kalau batangkap satu kali batangkap itu berapa Iya. ini. Sekarang tahun 2022 ini pengungkapan yang paling besar yang diungkap belum ada. belum ada. 2021 kemarin 2021 kemarin cuma pemutusan jaringan DP bandar yang turang ini. waktu saya lihat di media sosial kemarin tahun 2020 kalau nggak salah itu BNP Gorontalo juga berhasil, itu sangat apresiasi sekali. Bandar yang dari Sulawesi Tengah. Iya, itu yang ditang- saya ikut juga waktu itu. Ibu Roswati Iya. ya. Aduh. Memang apresiasi sekali. Ya. Ngeri. Jadi BNP Gorontalo saat itu mencegah dan membongkar sindikat bandar narkoba antar provinsi. Ya. Iya. Dapat berapa barang bukti saat itu? Barang bukti kalau nggak salah ada 13 paket sih. 13 paket. Tapi tidak berapa-berapa DP harga. Ada yang berapa bali itu? Yang masih tahun 2020 kita lihat di media sosial itu. 2020. Orang tangkap di Palu. Yang 2 bal ya, 2 bal 4 bal itu. Tiko itu. Tiko kok siapa yang main itu? Oh, waktu itu saya tidak ikut itu sih. 4 bal ya. Jadi jaringan antar provinsi digagalkan 2020 BNP iya. Gorontalo. Sekarang ada pengalaman yang pernah saya bersama Ibu Ros ini ketika orang melakukan penangkapan di salah satu penginapan di. Itu lagi. Coba ceritakan dulu. Turang 2 lagi itu. Pokoknya pengalaman-pengalaman yang Ibu Ros. Pokoknya waktu itu orang bagrebek salah satu kamar yang ada di hotel yang ada di Gorontalo. Tidak bisa saya sebutkan DP nama toh. Saya sebutkan.
Kebetulan yang di dalam itu ada perempuan satu, pokoknya dorang berpasangan lah. Nah, Berdasarkan informasi kan. Pas sampai di sana sih, kita orang juga bingung mau tabrak yang seberapa mana. jam Iya. berapa jam orang tunggu itu ya? Iya. Orang juga bingung mau tabrak yang mana, DP kamar banyak. Berapa jam orang tunggu itu ya? Dari jam berapa orang stay ya? Iya. Tapi setelah orang toki-toki dan semua toh, akhirnya dapat kamar yang tidak mau, yang ada orang tapi tidak mau Keluar. tidak Suara. mau buka. Yang bawa suara lagi ya? Di situ tuh langsung mulai karas buka. Dapat lagi ya? Akhirnya dapat. Jadi saja Ibu Roswati ini banyak Barang pengalaman. bukti juga. Barang bukti Tugas. saat itu Satu paket. iya, kalau satu salah ya. paket. Satu paketnya lagi dibuang di ini kan di kloset. Dua paket itu dibuang di kloset. Mm-mm. Satu paket yang dapat, Iya. dua paket yang dibuang di kloset. Itu. Yang bersangkutan juga sudah almarhum ya. Sudah meninggal. Oh, sudah meninggal ini. Iya, meninggal. Oh iya. Nanti tahu. Kita tidak update itu. Sekarang bidang apa saja yang ada di BNP Gorontalo? Biar supaya masyarakat bisa tahu, oh BNP Gorontalo ada bidang ini dengan fungsi ini, bidang ini fungsinya. Ini bisa Ibu Ros jelaskan. Bidang pemberantasan. Khususnya bidang pemberantasan dulu lah, jelaskan. Bidang dong. pemberantasan. Kalau bidang pemberantasan itu kan yang tangkap itu orang yang jaga Iya, pakai toh. Pemberantasan Bidang pencegahan itu yang sering melakukan penyuluhan dan di jadi bidang sekolah-sekolah. pemberantasan, bidang pencegahan, Bidang rehabilitasi. rehabilitasi. Iya. Ya, kita orang bicara tentang bidang rehabilitasi. Bidang rehabilitasi ini dalam kategori apa yang harus direhab? Orang yang itu yang pemakai. Kecanduan ya, Iya, pecandu ya. kecandu, Yang memang berapa lama? Biar supaya orang tahu, masyarakat tahu, oh ini, biar orang bisa tahu, oh ini pengguna, ini bandar, ini pengedar. Kalau di rehab pecandu itu dikategorikan pecandu bagaimana? Dikategorikan pecandu itu kalau yang dia pakai 1 tahun atau berapa tahun yang dikategorikan pecandu itu? Pecandu itu menurut setahu kita juga yang aktivitas hari-harinya itu dekat dengan barang, dekat dengan sabu-sabu, kehidupannya habis dengan sabu-sabu. Baru kalau di rehab itu kalau tidak salah penggunaannya di bawah dari 1 gram ya. 1 gram, iya. Baru dipakai hari-hari. Nah, itu yang dikategorikan pecandu. Nah, itu yang wajib direhab lah. Orang bisa bedakan mana pecandu, mana penjahat yang bisa dipidana dengan yang bisa direhabilitasi. Bidang apa saja? Pemberantasan, pencegahan, rehabilitasi. Untuk bidang yang lain atau cuma 3 ini yang bidang? Pencegahan. Rehabilitasi, baru pencegahan. P24 cuma itu kayaknya. Untuk P4 Gen sekarang sudah diterapkan oleh BNN. Sudah, alhamdulillah sudah diterapkan. Direktorat lupa tanya juga, Ibu Rosi ini sebelumnya di BNN di apa? Di Direktorat Narkotika. Narkoba Polda Gorontalo ya. Habis itu, setelah itu ditugaskan Langsung ditugaskan di BNP Gorontalo semenjak tahun 2014. Tapi ya. sebelum ke direktorat saya pindah ke BNN itu dari bidang Spripim, dari Spripim. Oh, Spripim dulu. Spripim dulu baru ke BNN. Nah, karena sudah di BNN dipindah langsung turun TR ke narkoba, Direktorat Narkoba. Sekarang yang berapa orang sekarang yang tersisa di BNP Gorontalo khususnya anggota Polri? Asrin, Rosi, Yayan, Siapa lagi? Papa Harun. Kabene, Yaden, Niki. 8 orang. 8 orang ya. Kepala bidangnya? 8 orang. Kepala bidangnya? Belum ada. Belum dicari kepala bidangnya? Sudah diajukan, cuma belum dikasih. Untuk program tahun 2022 ini, soalnya enggak yang diungkap BNN baru direhabilitasi? Ada. Tapi ada ya? Ada. Yang ini tapi lupa nama siapa. Berapa orang yang direhab? Rehab di mana? Berjalan. Rehabilitasi sekarang ini kan sekarang kan masalah lupa juga tanya. Sekarang kan masih pandemi.
untuk rehabnya kan ini kan harus di lembaga yang resmi yang ditunjuk pemerintah toh. Di Gorontalo sudah ada. Setahu kita sih kalau di kantor itu sudah menerima itu kalau macam rehab ini rehab jalan di klinik Patoran. Ada. Sudah ada. Di Makassar, di Badoka, di sana sudah. Sesuai permintaan. Sekarang ada permintaan ke Badoka, dorong. Maksudnya sesuai permintaan dari itu si tersangkanya. Cuma tersangka banyak di sini. Baru dia kasih di BNNP Gorontalo. Dorang kan ini wajib lapor. Bukan rehab itu, cuma wajib lapor. Rehab jalan, rawat inap. Oh, tidak ada, belum ada. Bukan, maksudnya masih dengan Badoka ya? Iya, kalau rawat inap kayak Pak Joko maksud itu di Badoka. Iya. Cuma kalau untuk rehab dia cuma mau datang balapor, maksudnya untuk DP ini wajib lapor itu Patoran pe kantor so bisa. Dan itu juga bukan kapasitas Ibu Rosa yang menjelaskan. Iya, makanya. Pak Joko jangan tanya-tanya yang di luar dari kapasitas tidak. saya. Maksudnya, siapa tahu sedikitnya bisa tahu biar masyarakat edukasi ke masyarakat. Oh, BNN itu bukan hanya penindakan, tapi ada penjara. Baru tentang narkotika yang beredar di Gorontalo sekarang ini, narkotika jenis apa saja? Paling banyak sih sabu. Apalagi? Dan ganja, tapi kalau ganja itu jarang-jarang. Cuma pengguna narkoba jenis sabu yang yang banyak paling banyak. Yang paling banyak. Untuk ganja sendiri, puto ada enggak? Puto belum pernah tangkap orang puto. Inex, ekstasi. Inex juga belum pernah. Mungkin kalau masih zamannya Pak Joko iya, ada. orang masih zaman-zaman itu pernah itu pengungkap pernah Inex, ada. pernah. Inex ada Puto itu. juga pernah. Ada yang itu yang kok siapa dulu yang obat yang coklat-coklat itu kayak permen. Iya itu lagi. Itu kan, banyak orang banyak. sekarang cuma sabu tidak, jadi agak berkurang setelah agak berkurang. BNN kan sekarang dengan anggota yang DP dedikasi luar biasa lah untuk mengungkap narkoba. Dari BNN sendiri untuk khususnya pimpinan ada apresiasi sendiri atau ditekankan kepada bidang pemberantasan ungkap. Iya. Dari kepala badan pengungkapan yang harus dilakukan. Iya. Yang paling utama itu pemutusan jaringannya ini. Sekarang kan narkoba marak, peredarannya marak sekali kan, luar biasa. Iya. Peredarannya khususnya di Gorontalo. Sudah ada yang kemarin juga lihat anak-anak sudah. Di ini kan banyak begitu di Sulteng. Iya, itulah kan provinsi Gorontalo ini kan dekat dengan dua provinsi, diapit dengan dua provinsi, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah. Ini garis besar peredaran narkoba. Dari Sulteng berbatasan langsung dengan Pohuwato. Iya. Atinggola berbatasan langsung dengan Sulawesi Utara. Tolinggula berbatasan langsung dengan Buol. Jadi untuk akses masuk ke provinsi Gorontalo itu luar biasa. Iya. Pelabuhan Gorontalo berbatasan langsung juga dengan Luwuk, iya. Banggai. Jadi untuk peredaran di provinsi Gorontalo menurut saya sampai sekarang pun sangat luar biasa. Cuma ada enggak kendala-kendala yang kurang ketika orang tugas? Maksudnya dorang pemotif peredaran narkoba ini lain kan. Sekarang ini orang-orang yang maksudnya DP sindikat ini lebih pintar dari orang. Dorang pemotif lebih pintar, baru dorang pemotif. Bagaimana motif sekarang peredaran narkoba di Gorontalo? Masih ada sistem lempar. Tidak ada sistem lempar sekarang. Sekarang sistem transfer. Sistem transfer baru? Baru DP barang. Oh iya, sistem lempar barang. Tapi dulu. Untuk transaksinya itu tidak ada yang kayak dulu itu Sekarang sistem transfer. Jadi ada juga yang sistem transfer tapi tidak ada hasil. Uang dorang ambil. Jadi DP transfer dulu, baru itu
barang barang dorang lempar. lempar. Itu mujur-mujur orang lempar. Kebanyakan iya, makanya susah sekarang pengungkapannya itu. Baru dorang pakai lagi, maksudnya di saat orang mau lacak, susah sekali tuh orang mau dapat. Kalau orang pakai sistem itu, sekarang tunggu, bandar yang ada di Gorontalo ini, maksudnya pusat peredarannya ini, apakah macam masih dulu di lembaga pemasyarakatan? kemarin sih ada. Dari lembaga pemasyarakatan? Iya. Tapi ujung-ujung belum di luar daerah dan. Oh, cuma maksudnya bagaimana? Kayak macam cuma perantara begitu dang. Oh, perantara. Bukan DP. Perantaranya lapas saja. Iya, perantaranya lapas. Warga binaan. Iya, warga di lapas binaan. Gorontalo. Baru dorang dari. Setelah orang ini telusuri ternyata barangnya cuma dari. Nah, sekarang peredaran di Gorontalo barang narkoba jenis sabu yang ada di Gorontalo itu kebanyakan berasal dari mana? Dari sana. Dari Sulteng. Sulteng di mana? Paling banyak itu di Mautong. Mautong? Wilayah Mautong dan Taupa. Taupa Palu ya? Iya. Taupa itu Palu atau Mautong? Pokoknya Jadi Mautong Taupa. Iya. Dari Luwuk, Bangkai, dari dari Luwuk itu DP barang dari lapas. Lapas Luwuk. Lapas, iya. Lapas Luwuk ya? Iya. Iya, kemarin saya lihat juga dari ini, dari TSK. Kamu bongkar-bongkar tempat-tempat sindikat. Tidak, kan Gorontalo itu kan DP jalur memang Jangan cuma itu yang ini itu. tahu Pak apa segala macam. Iya. Cuma aja Sulteng Iya. saja. Nanti mau titit Iya. begitu itu. Untuk aktivitas sekarang yang Ibu Roswati Habibi lakukan selain maksudnya khusus tugas, apa yang sekarang di pemerintah, apakah masih beban tugas untuk pengungkapan narkoba? Kalau sekarang sih kita cuma di backup saja kalau misalkan ada tangkapan perempuan. Sekarang ayo kita ikut. Untuk tangkapan perempuan? Tangkapan perempuan itu cuma tahun 2021. Nah itu yang kita orang jemput di Mautong itu satu kali dengan DP Bandar itu. Perempuan berapa orang? Bandar juga perempuan? 2 orang. Tidak, DP Bandar laki-laki, cuma DP kayak perantara itu DP perempuan. Untuk kalau ada orang ingin melapor tentang bahwa dia penyalahgunaan narkotika, ada bagaimana caranya untuk supaya dia bisa direhab? Kita arahkan ke rehab. Dia melapor dulu Iya. dulu ke mana? Ke IPWL ya? Iya, IPWL baru. Institusi wajib penerima wajib Iya, lapor ya? Baru habis itu. dorang ke rehab. So sekarang untuk pecandu, ada nggak data pecandu Kalau patoran nggak ada. di bidang apa itu? Rehab. Bidang rehab. Bu Ros sekarang kalau tugas bawa senjata tidak? Tidak. Dilengkapi senjata tidak? Tidak, kita tidak mau. Kenapa? Namanya senjata tuh kita orang tidak bisa tanggung jawab soal itu. Maksudnya kita tidak bisa ini dang. Waktu coba cerita dulu pengalaman waktu Ibu Ros. Pengalaman terburuk Jo. Iya, pengalaman terburuk apa? Pengalaman terburuk waktu batangkat tersangka. Orang 3 no? Siapa? Pak Joko, Pak Dedi yang saat ini bertugas di Propos Polda Gorontalo. Aduh, DP pengalaman ini Dia memang tak tidur ya? Dia makin tak tidur ya? sulit sekali Sampai kita mau menangis lagi ya? Sampai kita sunyanda tak tidur, tidak kurus kita Joko. Turun berapa kilo itu? Aduh, pokoknya kita kurus. Dapat ingat keluarga semua ya pegangan. Karena yang salah satunya yang kita ingat, kita pe mama. Kita pe mama, kita pe papa. Baru yang kedua, kita pe anak-anak, kita pe suami. Yang ketiga yang kita pikir, orang semua naik pangkat pada saat berikut itu. masuk lembaga ya? Kong beri kita yang masuk lembaga lagi. Coba ceritakan dulu bagaimana itu.
Itu gara-gara penangkapan yang orang ada pergi akan itu. Orang kan saat itu cuma di backup toh. Yang tim pertama kan turun duluan. Nah, orang pas so cari-cari tampak ini kan orang memang masih tak putar-putar. Pas sampai itu kan ini TSK orang sudah tangka toh. Baru. Sudah pas sudah tangka, hele orang nyak bakore pa dia. Orang cuma ada mengamankan ini masyarakat yang ada bakumpul di situ. Dia lapor, baru Dia dia tahu lapor. muncul kemari. Roswati Habibi melakukan penganiayaan, injang-injang DP tangan sampai DP tangan luka-luka. Itu yang paling kita tidak suka sekali. Kita nyanda bikin apa-apa, itu salah satu tantangan, pengalaman terburuk. Jadi biasa orang bilang itu tugas di BNN bagus lah, tapi orang tidak tahu di balik kaki itu satu di lembaga, kaki satu kasih dikubur. Jadi tidak ada pilihan. Sementara kita orang tanggung jawab ini mesti orang jalankan. Jadi begini, saya luruskan Ibu Roswati pengalaman tugas, kebetulan dengan saya juga. Jadi orang itu dapat informasi dibagi 3 tim ya. Dua tim. Saat ini dibagi 2 tim. 4 orang duluan. Jadi sudah berapa hari orang intai, dapatlah ini tersangka. 1 tim sudah monitor tentang keberadaan tersangka. 1 tim saya, Ibu Ros, dengan siapa ya? Yayan dengan tim pertama. Kasrudin. Yayan Kasrudin Pak Saeng. Iya. Jadi dorong 3. Ibu Ros, saya, Pak Dedi. Jadi yang 3 orang ini duluan. Yang pertama ini sudah tangkaplah tersangka. Tangkap tersangka di mobil. Jadi dilapor, kita itu saat itu dilapor penganiayaan, yang mana tersangka ini ciri gigi, dipukul sampai jatuh gigi, tangannya diinjak Ibu Ros. Sedangkan orang saat itu baru sampai, tersangka sudah dilumpuhkan, sudah diborgol. Bagaimana orang bapukul, Ibu Ros Jadi ceritanya tim pertama tersangka didapat, disuruh keluar dari mobil, disuruh tiarap. Di tiarap itulah dia fakta-fakta di lapangan, dia DP kepala dia benturkan di tanah sampai itu luka. Yang kita heran, dia saja lihat kita waktu itu. Saya juga. Kenapa bisa ada laporan? Maksudnya kenapa bisa dia laporkan kita penama? Jadi intinya tugas namanya tugas di tanpa bagi ini pasti banyak yang tidak suka. Tugas itu banyak DP resiko tugas itu sangat luar biasa. Orang bisa saja dirinya orang bisa ada masalah, teman-teman juga bisa ada masalah. Cuma bagaimana orang bisa itu saya bilang tadi, bisa proteksi diri supaya orang insya Allah tetap dilindungi dan dari mara bahaya. Untuk selanjutnya Ibu Ros, keberadaan BNP Gorontalo di Provinsi Gorontalo ini semenjak tahun 2009 dibentuk BNN ini sangat membantu masyarakat Gorontalo pada umumnya. Peredaran narkoba di Provinsi Gorontalo semakin hari sebenarnya semakin banyak sih. Cuma dengan adanya BNP Gorontalo ini insya Allah bisa diminimalisir, bisa diungkap, bisa ditindak tentang penyalahgunaan narkoba. Satu hal yang bisa diungkapkan Ibu Ros tentang tugas sebagai polwan yang ada di BNP Gorontalo. Karena saya satu-satunya polwan yang ada di BNNP Gorontalo, satu-satunya polwan yang bertugas juga di BNNP Gorontalo. Jadi saya rasa dan satu-satunya polwan yang tugasnya di bidang pemberantasan, yang tugas pokoknya itu adalah penindakan. Jadi harus di lapangan terus. Jadi saya sebagai polwan tugas di tempat seperti itu tidaklah mudah lah buat
buat teman-teman yang lain. Apalagi Iya. sebagai wanita. Apalagi sebagai wanita kan biasanya kan wanita itu di belakang layar di meja komputer, resiko tugas luar iya, biasa ya sama. tapi yang saya alami sekarang, alhamdulillah sudah banyak pengalaman di lapangan yang dari resiko paling bawah sampai resiko paling yang paling tinggi sudah saya lewati, alhamdulillah. Sejauh ini saya dilindungi terus dilindungi. Saya cuma Doa. apa dulu DP nama itu? berprasangka. Maksudnya maksudnya berpegang teguh. Berpegang berpegang teguh dengan perlindungan. Iya, saya berpegang teguh pada perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya cuman itu yang bisa saya karena mau berlindung sama siapa lagi kita orang. Kalau di saat-saat seperti itu tetap sama yang di atas. Jadi biarpun tugas masih ada keluarga yang menunggu di rumah. Ada sebelum saya tutup podcast hari ini, saya minta ke Ibu Ros satu pesan atau satu kata atau satu kalimat apa saja untuk institusi Polri. Kepada seluruh institusi Polri, khususnya Polwan, tolong jauhi narkoba. Karena sesungguhnya narkoba itu sangatlah bisa dikatakan Berbahaya. jahat banget, maksudnya sangat jahat. Karena ketika kita sudah melangkah ke sana, kita tidak akan bisa mundur lagi. Salah satunya karir kita rusak, rumah tangga kita rusak, semuanya rusak, hancur. Jadi tolong jauhi narkoba. Untuk BNN Provinsi Gorontalo khususnya, saya mohon minta dengan Tikomo Podcast ini satu kata untuk BNP Gorontalo. BNP Gorontalo, berantas narkoba. Oke, terima kasih Ibu Ros atas waktunya. Jadi kesimpulannya bahwa narkoba itu lebih baik dijauhi, jangan pernah dekati karena narkoba bisa membunuhmu, karirmu juga bisa habis, keluargamu juga habis, dan banyak yang bisa dirugikan dengan hal adanya narkoba ini. Dengan tips yang lebih utama lagi, jangan berteman dengan narkoba. Narkoba adalah musuh kita bersama. Terima kasih Ibu Polwan, Serikandi BNN terbaik, Serikandi Polwan Gorontalo terbaik. Thank you.